Oke, selamat siang anak-anak. Di sini Pak Guru mau menjelaskan bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Kita lihat dulu operasi penjumlahan atau pengurangan atau tandanya positif atau negatif. Jika operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Jadi kalau penjumlahan arahnya tetap ya. Kemudian operasi pengurangan berarti posisinya berbalik arah atau muter ya. Kemudian tanda positif berarti maju. Tanda positifnya misalnya berapa? Misalnya positifnya 2, berarti maju 2 langkah. Kemudian sebaliknya tanda negatif berarti mundur. Negatif berapa? Misalnya negatif 5 gitu ya. Berarti mundurnya 5 langkah begitu. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Dia melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0 ya. Jadi posisi awalnya di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Jadi positif 4 ya, maju 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Berarti positif lagi ya, ditambah 5 langkah. Nah, pada penulisan kalimat matematikanya yakni 4 tambah 5 sama dengan 9. Pada contoh lain, misalnya 9 ditambah negatif 6 ya. Jadi posisi Udin itu menghadap bilangan yang positif ya. 9 berarti Udin maju sebanyak 9 langkah dari sini menuju 9 langkah ya. Udin tetap menghadap ke depan atau ke bilangan positif. Kemudian ditambah, kalau tambah atau penjumlahan berarti posisi Udin tetap ya, kecuali kalau di sini ini negatif berarti Udin berbalik arah menghadap ke angka 0 ini ya. Karena ini di sini penjumlahan berarti Udin tetap menghadap angka ke 10-nya ini ya. Kemudian negatif 6. Negatif 6 tadi kalau negatif mundur dia. Mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di angka 3. Jadi 9 ditambah negatif 6 hasilnya adalah ini. Dari 0 sampai 3 ini ya. 0 sampai 3. Nah, garis yang ketiga itu selalu menghadap ke garis yang kedua. Garis yang kedua yang ini ya. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3 ya, gitu ya. Contoh lainnya, contoh soal lainnya misalnya negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Nah, di sini posisi Udin tetap di angka 0 ya, angka 0. Nah, kemudian negatif 7 berarti mundurnya 7. 1, 2 sampai 7. Kemudian ditambah, kalau ditambah atau penjumlahan posisi Udin itu tetap ya, nggak muter menghadap ke sana, tetapi tetap menghadap 0 ini ya, menghadap 0. Nah, kemudian negatif 3, kalau negatif itu mundur lagi, berarti dari negatif 7 mundur ke negatif 3, negatif 10 atau mundur 3 langkah. Maka berapa hasilnya? Dari ujung sampai ini berarti negatif 10 seperti ini ya. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana merubah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika? Kita lihat dulu, misalnya ada sebuah soal seperti ini ya. Dari 0 sampai min 9. Ini berarti mundur ke negatif 9 atau hasilnya adalah ditulis negatif 9. Kemudian kita lihat pada garis kedua, itu dari negatif 9 menuju ke garis angka 4 ya. Jadi ini berbalik arah. Jadi bisa dikatakan ini arahnya muter dia. Jadi disebut pengurangan ya. Kemudian mundurnya seberapa? Sampai
4 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada mundurnya sebanyak 13, berarti negatif 13. Nah, seperti ini ya. Jadi negatif 9 tadi operasinya pengurangan, mundurnya 13 sama dengan 4. 4 adalah garis di sini. Ya, garis antara perpotongan ini ya, dibuat garis. Nah, garis hasil ini selalu menuju ke arah garis yang kedua. Ini menghadap ke kanan. Kalau misalnya ini ke kiri, garis ini harusnya ke kiri menghadapnya. Jadi selalu mengikuti garis yang kedua. Kalau ke kanan berarti hasilnya positif. Nah, kalau min ketemu min seperti ini, maka bisa ditulis plus ya. Jadi negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4 gitu ya.